Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bista'in ala abdin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat dosen kami itu Ustazah Winda Nurina MPD, selaku dosen kami itu di mata kuliah bahasa Indonesia. Saya Hasbi, NPM 24711110122. Hari ini akan mempresentasikan yaitu materi tentang penerapan project based learning untuk meningkatkan keterampilan di kelas 2 SDT Permata 2, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Nah, latar belakang pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan dasar siswa. Salah satunya adalah keterampilan berbahasa, keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan bagian dari keterampilan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa sejak dini, karena melalui menulis siswa dapat mengungkapkan ide, gagasan dan perasaan secara tertulis. Namun pada kenyataannya keterampilan menulis siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah masih tergolong rendah. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya keterampilan menulis siswa kelas SD nomor 2. Yang kedua, rendahnya minat motivasi siswa dalam kegiatan menulis. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang keempat, kurangnya penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang kelima, siswa kurang aktif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran menulis. Nah, ini rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model project based learning dalam pembelajaran menulis di kelas 2 SD IT Permata 2. Apakah penerapan model project based learning dapat meningkatkan keterampilan siswa kelas 2 SD Permata 2? Seberapa besar peningkatan keterampilan menulis siswa setelah diterapkan model project based learning? Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui penerapan model PJBL atau project based learning. Kedua, untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis siswa setelah diterapkan model PJBL ini. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya peningkatan keterampilan menulis siswa melalui penerapan model project based learning atau PJBL. Manfaat penelitian di sini adalah yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ya kepada ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan PJBL atau project based learning. Nah, yang pertama ada ranah kognitif, pengetahuan berpikir. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, pemahaman, dan juga penguasaan materi. Yang kedua, aspek ini berkaitan dengan ranah afektif atau sikap nilai. Nah, ini berkaitan dengan emosi, sikap apresiasi, dan model motivasi siswa selama proses menulis. Yang ketiga, ranah psikomotor atau keterampilan fisik dan teknis. Aspek ini berhubungan dengan keterampilan fisik dan koordinasi motorik dalam mengeksekusi kegiatan menulis. PJBL atau disebut juga project based learning berpusat pada siswa melalui kegiatan proyek atau karya. Dalam model ini siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, kelebihan project based learning ini pertama, siswa akan berlatih memulai dengan merencanakan, menyusun draft, merevisi hingga menghasilkan karya akhir. Nah, kekurangannya yaitu di sini butuh waktu lama dalam proyek ini. Jadi kalau ada proyek maka ada tahapan-tahapannya, makanya agak lama untuk proyek ini.
Dari sini ada pertanyaan mendasar. Yang pertama pertanyaan mendasar, guru memberikan pertanyaan mematik untuk menunjuk ide proyek yang nyata. Jadi sini nanti akan ada kata-kata pemantik seperti bagaimana agar kita, contohnya bagaimana agar kita dapat membuat sebuah karya dengan cara menulis. Bagaimana menulis itu agar bisa dibaca, menulisnya agar misalkan, itu contoh satunya. Lalu mendesain perencanaan proyek. Ya, jadi guru dan siswa menyusun aturan main, pembagian kelompok untuk bahan persiapan dalam PJBL ini. Yang ketiga, menyusun jadwal. Jadi ada tahapannya, jadwal pekan pertama, kedua, ketiga, apa yang akan diperbuat. Ya. Yang keempat, memonitor pengembangan proyek. Jadi guru di minggu pertama memonitor, lalu kedua sama terus sampai dengan tuntas dilihat terus. Yang kelima, menguji hasil. Jadi hasil tadi yang sudah menjadi karya maka diuji. Uji apa dari hasil yang telah dibuat. Yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi ini pengalaman belajar, evaluasi pengalaman belajar. Jadi hasil dari karya itu dievaluasi apa bahasan yang paling penting dari kekurangan dulu evaluasinya. Lalu yang selanjutnya ada penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah di sini ada tindakan untuk kelas, misalnya apa saja yang kurang dalam hal yang perlu dilakukan. Lalu kedua, penelitian eksperimen. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan research atau development. Nah, di sini ada teknis analisa data. Di sini pretest sebelum PJBL nilai kecil semua 30 untuk siswa, tapi setelah menggunakan PJBL nilai 95. Nilai minnya 50 sampai 70, rata min 62 bisa 3, standar deviasinya dari 3 menjadi turun dari rendah, presentasi ketuntasannya 40 menjadi 90. Artinya setelah menggunakan PJBL, peningkatan dalam belajar menulis menjadi naik. Nah, oke, kesimpulan dari presentasi ini adalah dengan adanya PJBL, free test dan no post test, rata-rata hasil belajar siswa setelah penerapan PJBL ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran tanpa PJBL. Artinya di sini PJBL memiliki hal yang baik dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Oke, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Walau a'lam bishawab. Jika ada salah itu saya, dan jika ada benarnya kami akan mencoba. Dari sini mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.